Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan simulasi seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Problem Solving Berbantuan Multimedia Interaktif Terhadap Hasil Belajar Ekonomi kelas 11 di SMA Plus Negeri 2 Banyuasin 3. Kenapa saya memilih judul ini? Karena tentunya dilandasi dengan latar belakang yang menarik pula. Adapun latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu perkembangan zaman yang kian modern membuat kualitas sumber daya manusia semakin menurun. Kualitas sumber daya manusia tergantung pada kualitas pendidikan suatu negara. Sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, maka Kemendikbud mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan kurikulum 2013 sebagai perbaikan terhadap KTSP. Lalu, kurikulum ini juga menuntut peserta didik untuk berkemampuan problem solving. Dikarenakan di era revolusi 4.0 ini, siswa dituntut untuk membentuk suatu fondasi masa yang akan datang dengan analisis keterampilan tinggi dan keterampilan problem solving. Lalu, faktanya, pendidik masih menggunakan metode konvensional pada saat pembelajaran. Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada peserta didik kelas 11 SMA Plus Negeri 2 Banyuasin 3, bahwa pendidik masih mengandalkan presentasi PowerPoint dengan metode ceramah. Hal inilah yang membuat peserta didik merasa hilang ketertarikan belajar dikarenakan merasa bosan dan ketidakmauan untuk bertanya. Bukan itu saja, dalam pembelajaran ekonomi, pendidik jarang sekali mendiskusikan suatu permasalahan dalam perekonomian dengan peserta didik. Padahal, ekonomi merupakan pelajaran yang bersifat dinamis sehingga perlu dilakukan inovasi-inovasi baru dan memanfaatkan sumber belajar yang dekat dengan peserta didik. Kemudian, fakta lainnya yang ditemukan oleh peneliti adalah pendidik kurang mampu untuk mengoperasikan komputer serta tidak tersedianya waktu untuk membuat media pembelajaran interaktif. Padahal multimedia interaktif dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan dapat membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan suasana pembelajaran menjadi menyenangkan. Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan tadi, maka diperoleh rumusan masalah, yaitu adakah pengaruh problem solving berbantuan multimedia interaktif terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 IPS di SMA Plus Negeri 2 Banyuasin 3. Lalu, untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh problem solving berbantuan multimedia interaktif terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 IPS di SMA Plus Negeri 2 Banyuasin 3. Adapun manfaat penelitian yaitu yang pertama, memberikan informasi bagi sekolah tentang tingkat pengaruh problem solving berbantuan multimedia interaktif terhadap hasil belajar ekonomi. Yang kedua, dapat memberikan masukan kepada pendidik agar mengoptimalkan tugasnya dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik melalui model dan media pembelajaran. Yang ketiga, bagi peserta didik dapat menjadi acuan untuk semangat dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Karena yang dibutuhkan pada zaman sekarang adalah generasi yang berketerampilan problem. Lanjut kita beralih ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini saya mengambil pengertian problem solving dari beberapa teori, yaitu yang pertama, menurut Wena dalam Alam Suhendri dan Mardalena tahun 2015 yang menjelaskan bahwa metode problem solving adalah melakukan operasi prosedural urutan tindakan tahap demi tahap secara sistematis.
Pemecahan masalah sistematis merupakan petunjuk untuk melakukan suatu tindakan yang berfungsi untuk membantu seseorang dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya, menurut Fathurrahman dalam Febrianti, Sukasno, dan Mandasari tahun 2020, problem solving adalah cara mengajar yang dilakukan dengan cara melatih peserta didik menghadapi berbagai masalah untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Untuk selanjutnya dapat dilihat di proposal penelitian saya untuk mempersingkat waktu saja ya. Langkah-langkah penerapan problem solving menurut Komaria tahun 2011 yang menjelaskan bahwa langkah-langkah dalam pembelajaran problem solving menurut Polya ada 4, yaitu yang pertama memahami masalah, yang kedua menentukan rencana strategi penyelesaian masalah, yang ketiga menyelesaikan strategi penyelesaian masalah, dan yang keempat memeriksa kembali jawaban yang telah diperoleh. Untuk teori-teori yang lainnya bisa kalian lihat di proposal penelitian saya untuk mempersingkat waktu ya. Lalu tujuan model problem solving ini yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir terutama di dalam mencari sebab akibat dan tujuan suatu masalah. Yang kedua, memberikan pengetahuan kepada peserta didik dan kecakapan praktis yang bernilai atau bermanfaat bagi keperluan hidup sehari-hari. Pengertian multimedia interaktif dalam Atmawarni tahun 2011 yang menyatakan bahwa multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif adalah multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain-lain. Dalam multimedia interaktif tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Menurut Yudi Munadi dalam Hussein 2015, kelebihan multimedia interaktif yaitu yang pertama, interaktif. Artinya, program multimedia ini diprogram atau dirancang untuk dipakai oleh siswa secara individual. Yang kedua, memberikan iklim afeksi secara individual, artinya yang lebih bersifat afektif dengan cara yang lebih individual, tidak pernah lupa, tidak pernah bosan, serta sangat sabar dalam menjalankan instruksi seperti diinginkan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar, dan yang terakhir, memberikan umpan balik atau respon. Sedangkan untuk kekurangan multimedia interaktif yaitu yang pertama, pengembangannya memerlukan adanya tim yang profesional, serta pengembangannya juga memerlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, hasil belajar ekonomi. Nah, di sini sudah terdapat beberapa teori yang telah tertera di dalam PPT. Selanjutnya, di sini peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai belajar peserta didik melalui kegiatan penilaian atau pengukuran hasil belajar berupa aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik pada mata pelajaran ekonomi. Di sini peneliti memberikan salah satu contoh hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang, yaitu yang dilakukan oleh Miftah Farid dan Leni pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Solving Berbantuan Multimedia Interaktif terhadap keterampilan generic science dan hasil belajar siswa pada materi hidrolisis garam. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol terhadap hasil belajar kognitif. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga yaitu metode penelitian.
Di sini peneliti menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian semu dengan bentuk desain yaitu non-equivalent control group. Jadi, non-equivalent control group ini menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai sampel penelitian. Selanjutnya untuk variabel penelitian yaitu problem solving berbantuan multimedia interaktif, ini adalah variabel bebas, sedangkan untuk variabel terikat yaitu hasil belajar ekonomi. Definisi of rational variable. Jadi di sini ada dua yaitu problem solving berbantuan multimedia interaktif dan hasil belajar. Problem solving berbantuan multimedia interaktif yang dimaksud adalah model pembelajaran yang berfokus pada penyelesaian masalah dengan bantuan multimedia interaktif untuk membangun keaktifan peserta didik dalam mengkomunikasikan pendapatnya serta mampu menyelesaikan masalah dengan tepat dan nantinya akan disimpulkan melalui hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi. Lalu, untuk hasil belajar merupakan proses penentuan nilai belajar peserta didik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang diukur dengan cara tes, observasi, dan angket. Lanjut ke populasi dan sampel. Di sini peneliti mengambil populasi peserta didik kelas 11 di SMA Plus Negeri 2 Banyuasin 3 tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah sebanyak 155 orang, dan untuk sampel sendiri yaitu kelas 11 IPS 1 dan kelas 11 IPS 2 yang dibagi menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan 3 instrumen yaitu tes, observasi, dan angket. Untuk tes sendiri, instrumen yang digunakan untuk melihat kognitif siswa adalah tes uraian sebanyak 5 soal. Kemampuan kognitif yang dimaksud adalah penerapan atau C3, analisis C4, dan sintesis C5. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data keaktifan siswa. Kemudian yang terakhir yaitu angket. Di sini angket bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi berupa tanggapan, persepsi, penilaian, dan kesan para peserta didik terhadap penggunaan model pembelajaran. Untuk teknik analisis data, peneliti menggunakan data kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan statistik di mana sebagian besar data dan hasilnya berupa angka. Selanjutnya, analisis data pada penelitian ini bersifat komparatif independen, yaitu membandingkan kelompok eksperimen dan kontrol untuk mengetahui pengaruh problem solving berbantuan multimedia interaktif terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 IPS di SMA Plus Negeri 2 Banyuasin 3. Adapun statistik yang akan digunakan pada saat penelitian yaitu statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini terdapat statistik parametris dan statistik non-parametris. Jadi, untuk mengetahui statistik mana yang akan digunakan, maka kita perlu untuk melakukan uji prasyarat terlebih dahulu. Untuk uji prasyarat, uji normalitas data, peneliti menggunakan rumus C kuadrat. Untuk rumusnya silakan dicek di proposal penelitian yang sudah dipaparkan, karena untuk menyingkat waktu presentasi juga ya. Lalu untuk uji homogenitas ini dilakukan untuk menyelidiki apakah kedua sampel dalam penelitian memiliki varian yang sama atau tidak. Untuk rumusnya juga silakan dicek di proposal penelitian yang telah dipaparkan. Selanjutnya uji hipotesis.
Dalam uji hipotesis penelitian ini, peneliti menggunakan uji hipotesis komparatif independen, yaitu yang pertama statistik parametris. Jadi di sini statistik parametris digunakan untuk menguji hipotesis apabila data yang sudah diuji berdistribusi normal. Dalam statistik parametris, peneliti menggunakan rumus uji T dengan syarat 1, 2, 3, dan 4. Untuk statistik non-parametris ini biasanya digunakan pada data yang tidak berdistribusi normal, sehingga untuk statistik ini peneliti menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov 2 sampel. Itulah pemaparan simulasi seminar proposal dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.